Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang pembahasan kuis pewarisan sifat yang pertama. Soal yang pertama, tentukan jumlah macam gamet yang terbentuk dari genotip induk berikut. Di sini ada AI. Saya menyebut huruf kapital itu dengan akhiran A, sedangkan huruf kecil itu dengan akhiran I. Itu hanya CS saja, jangan diikuti, itu untuk mempermudah saja. Jadi ini di sini bisa dibaca, kalau yang A itu AI, kalau yang B berarti AA babi, kalau yang C berarti Mami Caca babi. Oke. Di sini kita jawab. Masih ingat rumus untuk penentuan macam gamet, yaitu adalah 2 pangkat N. Oke, di mana N di sini artinya adalah jumlah dari genotip atau alel yang dia sifatnya heterozigot. Tahu kan nih heterozigot? Heterozigot itu jadi alelnya itu satu huruf kapital, satu huruf kecil. Itu namanya heterozigot. Ini saya tulis biar singkat aja. Heterozigot. Nah, di sini yang mana saja heterozigot? Nah, ini sealel. Dia pasangan gen. AI ada huruf kapital, ada huruf kecil. Ini namanya genotip. Genotipnya bersifat heterozigot. Nah, kalau AA hurufnya sama besar itu di homozigot. Babi ada kapital, ada kecil, ini heterozigot. Mami besar kecil, dia heterozigot. Caca homozigot. Babi heterozigot. Nah, di sini rumus untuk menentukan jumlah dari macam gamet itu adalah 2 pangkat N. Nah, 2 pangkat N. 2 pangkat N, N-nya adalah jumlah alel yang heterozigot. Kita mulai jawab yang A. A itu ada genotip AI, berarti dia genotip AI itu dia memiliki ada berapa heterozigot? Ya, ada 1. Nah, di sini bisa kita langsung masukkan, yaitu adalah 2 pangkat N, di mana N-nya cuman ada 1. 2 pangkat 1 itu sama dengan 2. Jadi, berapa jumlah gametnya? Jumlah macam gamet ada 2. Apa aja itu? Nah, di sini untuk AI, gametnya, ingat, kalau gamet itu hanya setengah dari genotip induk. Kalau genotip induk itu ada 2 huruf, berarti gametnya cuma ada 1 huruf. Karena gamet itu hanya setengah dari genotip dari induknya. Di sini ada 2 huruf, berarti perwakilannya gametnya 1 itu ada huruf A besar, 1 ada huruf A kecil. Jadi, berapakah jumlah macam gametnya? Ada 2. Apa saja? Ada 1 A besar, 1 A kecil. Nah, itu adalah gametnya. Kemudian kita coba yang B. B itu dia genotip induknya adalah AA. Kita tulis dulu. AA babi kita hapus dulu. AA babi. Oke, di sini sama ya, rumusnya 2 pangkat N. Ada berapa yang heterozigot? Nah, di sini nih, babi heterozigot. Berarti sama ya, 2 pangkat 1 sama dengan 2. Nah, di sini kita lihat 2 itu apa aja gametnya. Untuk alel AA, dia kan homozigot. Berarti dia tidak usah dicabangkan 2. Langsung di sini perwakilannya huruf A. Babi di heterozigot. Berarti dia kita bikin cabang 2. Di sini ada ba,
di sini ada B. Nah, ingat, kalau genotifnya 4 huruf, berarti nanti gametnya cuma ada 2 huruf. Nah, gametnya ada A sama B, berarti gametnya adalah AB. Sedangkan ini A sama B, jadinya AB. Nah, jumlah macam gametnya ada 2, dan macam gametnya 1 aba, 1 abi. Nah, itu untuk yang B. Kemudian kita jawab yang C. C itu genotifnya dengan 3 sifat beda. Ada mami, caca, babi. Oke. Ada berapa yang heterozigot? Nah, ada 2. 1 mami, 2 babi. Berarti di sini langsung kita tulis 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan berapa? Ya, 4. Nah, 4 itu apa saja? Ingat, kalau dia heterozigot, langsung cabangkan 2. Mami heterozigot berarti ada ma, 1. Bawahnya ada mi. Caca homozigot berarti masing-masing ujung tidak usah dicabangkan. Di sini ada ca, di sini ada ca. Kemudian babi, karena di heterozigot cabangkan 2. Ada ba, ada bi. Begitu juga ini, ada ba, dan juga ada bi. Ini karena genotifnya ada 6 huruf, berarti gametnya cuma terdiri dari 3 huruf, setengah dari induknya. Nah, apa saja macam gametnya? Yang pertama A, ma, ca, ba. Kita tulis di sini ma, ca, ba. Yang kedua ada ma, ca, bi. Tulis lagi di sini ma, ca, bi. Kemudian yang ketiga mi, ca, ba. Sini mi, ca, ba. Dan ini mi, ca, bi. Mi, ca, bi. Jadi ada 4 gitu ya. Sekarang kita ke nomor 2. Disilangkan mangga manis galur murni mama dengan mangga asam mimi, di mana sifat manis dominan terhadap asam. Tentukan yang A dulu, rasio genotip dan fenotip pada F1 yaitu keturunan pertama. Nah, di sini karena ada satu sifat beda, ini adalah persilangan monohibrid, di mana di sini dominan penuh ya, karena manis dominan terhadap asam. Kita mulai. Yang pertama, rasio genotip dan fenotip pada F1. Kita tulis di sini P itu adalah parental. Nih, parental. Nanti selanjutnya kita singkat saja biar cepat. Ini karena masih di awal, boleh kita tulis parental. Nah, di sini parental dalam kurung P. Nah, induknya, induk yang disilangkan itu ada galur murni. Galur murni itu dalam keadaan homozigot. Ada mama yang sifatnya manis. Disilangkan dengan yang asam, mimi. Besarannya mimi, yaitu yang dia sifatnya asam. Oke. Setelah
ketemu parental, kita cari gamet. Nah, cara cari gamet seperti yang tadi kita mengerjakan nomor 1. Gamet. Oke. Kita biasanya pakai lambang G. Artinya gamet. Nah, di sini genotip mama itu kan homozigot. Berarti dia kita masukkan ke rumus 2 pangkat N. N-nya nggak ada yang heterozigot. Berarti 2 pangkat 0 sama dengan 1. Yaitu perwakilannya satu huruf, yaitu ma, gametnya. Nah, Mimi juga sama. Dia homozigot, tidak ada yang heterozigot. 2 pangkat 0. Berarti 1 juga. Yaitu adalah Mi. Ingat ya, setiap bilangan kalau dipangkatkan 0 itu pasti nilainya 1. Nah, kita lihat bagaimana keturunan pertamanya anaknya. Filial pertama, atau sering kita singkat menjadi F1, yaitu tinggal dikawinkan. Si gamet ma ketemu sama Mi, jadilah anaknya Mami. Nah, Mami ini bagaimana rasio genotipnya? Di sini kita tulis rasio genotip. Ingat ya, genotip itu adalah susunan huruf, dia itu tidak tampak. Ada berapa macam susunan hurufnya? Cuman ada 1, yaitu adalah Mami. Berarti rasio genotipnya Mami. Berapa persen? Karena anaknya cuma 1, berarti sendirian. Berarti dia 100%. Kemudian, berapa rasio fenotip? Rasio fenotip. Fenotip itu artinya yang terlihat. Ingat aja, penampakan. Nah, fenotipnya, ingat sifat yang namanya manis dominan terhadap asam. Ma itu dominan terhadap Mi. Artinya, setiap ada huruf M besar, berarti M kecilnya ketutup. Jadi dia nggak bakalan muncul. Kecuali dua-duanya M kecil baru muncul. Nah, di sini karena M besar dominan, berarti sifat yang terlihat atau yang terasa itu adalah sifat yang manis. Berarti karena anaknya ada satu jenis, berarti dia manis 100%. Gitu ya. Selanjutnya, nomor 2, rasio genotip dan fenotip pada F2 jika sesama F1 disilangkan. Oke, berarti kita lihat yang B. Jika sesama F1 disilangkan, langsung ya, F1 dikawinkan dengan F1. Nah, yaitu tadi F1-nya adalah si Mami. Mami dikawinkan dengan Mami. Gede banget ya. Nah, Mami itu dua-duanya sifatnya manis. Manis. Ini juga manis. Nah, gamet yang terbentuk sama kayak tadi, cara penentuan gamet. Mami, 1 heterozigot, 2 pangkat 1, berarti 2. Ada 2 huruf, yaitu 1 ma, 1-nya mi. Ini juga sama, gametnya 1 ma, 1 mi. Untuk menentukan F2, itu nanti kita silangkan, boleh langsung pakai garpu, boleh juga pakai papan catur. Kayak gimana kalau pakai papan catur? Seperti ini.
ini untuk jantan misalnya. Ini untuk yang betina. Juga ini misalnya ini jantan. Ini lambang jantan, yang ini lambang betina. Nah, gamet jantan ada ma, ada mi. Gamet betina juga sama, ada ma, kemudian ada mi. Ma ketemu ma, jadinya nanti mama. Kemudian ma ketemu mi, jadinya mami. Kemudian mi ketemu ma, jadinya mami juga. Ingat ya, yang kapital kita taruh di depan. Walaupun di sini mi duluan kelihatannya ya. Sama ya, mi ketemu mi jadinya mimi. Nah, berarti bagaimana rasionya? Kita tulis ya, disingkat aja. Rasio genotip. Nah, rasio genotip itu berapa perbandingan macam-macam huruf si anak. Lihat, ada berapa macam? Anaknya ada 4. Di sini nih, ada mama, mami, mimi. Berarti bisa kita tulis. Di sini anaknya ada yang mama berbanding mami berbanding mimi. Mamanya ada berapa? Mamanya ada 1. Maminya ada 2. Maminya ada 2. Dan miminya ada 1. Jadi rasio fenotipnya, maksudnya rasio genotipnya mama 1, mami 2, mimi 1. Bisa dibuat juga persen. Berarti kalau persen itu mama itu adalah 25% karena 1 berbanding 4 itu total semuanya. Kalau mami 50%, 2 banding 4 dikali 100%, jadinya 50%. Dan mimi 1/4 juga, yaitu 25%. Dan rasio fenotipnya bagaimana? Untuk rasio fenotip, yaitu penampakannya. Apa yang terasa, yang bisa dinikmati oleh alat indera kita? Kalau mama, karena ada huruf M besar, berarti dia manis. Mami juga manis. Mami manis, satunya asam. Berarti rasio fenotipnya, penampakannya manis. Kemudian, satu lagi ada asam. Ada berapa yang manis? Dihitung. Mama 1, mami 2, mami lagi 3. Berarti yang manis ada 3. Yang asam cuma ada 1. Jadi perbandingannya 3/1. Atau manis 3/4, asam 1/4. Atau manis 75%, asam 25%. Nah, itu yang B. Kemudian kita lihat yang C. Rasio genotip dan fenotip jika F1 di tes cross. Ingat ya, kalau di tes cross itu dikawinkan dengan yang resesif. Ya, ingat ya, tes cross itu dikalikan dengan yang resesif. Resesif itu artinya dia yang kecil-kecil semua. Kalau yang dominan itu besar semua. Jadi dia dikawinkan dengan yang resesif. Resesif berarti yang mimi. Nah, berarti yaitu parentalnya F1 di tes cross. F1-nya apa? Ini F1 tuh, mami. Mami, yaitu dia
fenotipnya manis, kita tes cross dengan yang resesif, disilangkan dengan yang resesif, yaitu Mimi, yaitu yang sifatnya asam. Gametnya Mami, sama kayak tadi ya, gametnya ada dua, ada Ma, ada Mi. Sedangkan kalau Mimi, dia homozigot, berarti cuma ada satu, yaitu Mi. Nah, kita silangkan langsung ya, pakai teknik garpu. Di sini kita lihat, Ma ketemu, kita hapus dulu. Ma ketemu dengan Mi, jadinya anaknya Mami. Dan Mi ketemu Mi, jadinya satu lagi anaknya Mimi. Makanya rasio genotipnya ada berapa macam jenis susunan hurufnya? Ada berapa macam? Ada 2 ya. Oke. Lumayan ini. Yaitu ada Mami, berbanding dengan Mimi. Maminya ada 1, Miminya ada 1. Berarti Mami itu 1/2 atau setengah, Mimi juga setengah. Atau Mami 50% dan Mimi juga 50%. Dan rasio fenotip, bagaimana penampakan yang kita rasakan? Rasio fenotip. Ini penampakannya ada M besar, berarti dia manis. Kemudian Mimi, karena dia huruf M kecil dua-duanya, berarti dia asam. Jadi manisnya ada 1, asamnya pun ada 1. 1/1 atau setengah banding setengah atau 50% banding 50%. Nah, itu yang nomor 2.